Halo, kita kembali lagi nih di episode ketiga dari Bootcast yang kayaknya 2 bulan tiba-tiba ngilang aja ini orang gitu kan. Nggak update lagi mengenai segmen Bootcast. Oke, daripada terlalu lama ya untuk meratapi nasib, di sini langsung aja kita mulai ke inti dari podcast yang kali ini. Dan di sini tuh di episode ketiga kali ini lagi-lagi kita akan kedatangan dua tamu spesial. Dan di sini sesuai dengan judul dan gambar ini kalian bisa lihat kalau temanya tuh tentang komik. Dan di sini kita akan membahas sedikit banyak nih mengenai komik, pembaca komik dan juga mungkin beberapa apa ya isu-isu isu-isu terkait komik dan juga pastinya rekomendasi komik di akhir sesi. Nah, di sini kita perkenalan dulu dong dengan tamu-tamu yang akan hadir. Di sini ada dua orang ya seperti yang udah aku bilang tadi. Yang pertama ada Kak Rio dari channel Rio Odestila. Nah, di sini aku bisa persilakan dulu Kak Rio buat perkenalan. Halo Ki, halo penonton, subscriber dan fansnya Kiki. Ya, kenalin gue Rio, seorang booktuber juga sama kayak Kiki. Channel gue itu Rio Odestila. Kalian bisa cari sendiri atau mungkin Kiki nanti cantumin di deskripsi mungkin. Ya, boleh gitu. Nah, kalau di sana kalian kalau suka horor, cerita tentang setan-setan, novel gitu, buku-buku horor, kalian bisa ke channel gue. Dan kadang gue juga bahas komik, terutama yang lagi gue ikutin, yang lagi gue baca, menurut gue seru gitu. Maka gue bahas di sana. Lebih kayak gitulah. Nah, itu tadi adalah perkenalan dari Kak Rio dan di sini tamu kedua kita nih. Kayaknya kalian juga udah pada kenal, yaitu Kak Aya dari channel Kanaya Sofia. Silakan Kak Aya. Halo penonton YouTube channelnya Kiki. Kenalin, aku Aya dari YouTube channel Kanaya Sofia. Di video kali ini aku sama Kiki bakal sharing-sharing soal komik. Penasaran bakal bahas apa aja? Ikutin terus videonya. Nah, udah kenalan kan sama dua teman ini. Nah, jadi di sini tuh kita konsepnya semacam tanya jawab gitu atau ya intinya Q&A singkat gitu lah ya. Nah, jadi nanti di sini dua teman ini termasuk aku juga bakalan ngebahas tentang yang ada di pertanyaan tersebut. Kita mending langsung mulai ke topiknya aja gitu lah ya. Nah, di sini kita akan membahas dulu nih mengenai kapan sih pertama kali kita ini tuh kenal komik dan yang bikin suka komik itu apa. Nah, di sini kita akan ngedengerin dulu nih penjelasan dari Kaya. Pertama kali kenal komik kayaknya waktu SD deh, atau bahkan lebih kecil dari itu ya. Pokoknya sekitaran SD itu dulu diajak sama nyokap ke toko buku. Lupa nama toko bukunya apa, terus dibeliin komik Doraemon. Dulu sih nggak kepikiran ya buat ngoleksi komik soalnya belum bisa beli pakai duit sendiri. Terus yang bikin aku suka sama komik adalah karena banyak gambarnya. Terutama gaya ilustrasi komik Jepang atau manga itu, aku seneng aja gitu ngeliatinnya. Nah, itu tadi penjelasannya dari Kak Aya ya. Ternyata Kak Aya juga udah membaca komik tuh dari kecil. Nah, sekarang kita lanjut nih ke Kak Rio. Ini gimana ini? Untuk komik ya pertama kali. Kalau cerita yang bentuknya komik itu mungkin SD kali ya. Gue bacanya itu kayaknya di koran atau majalah gitu, biasanya ada potongan-potongan komik berseri atau komik strip gitu sebutannya, yang sekarang tren digitalnya banyak itu kayak tai lalat dan sebagainya, si Sultan, Juki. Kalau di digital era modern sekarang kayak gitu, kalau dulu kan di koran atau di majalah gitu. Nah, tapi kalau fisik bener-bener komik full satu buku per volume atau one shot dan sebagainya, itu gue pertama kali baca itu adalah saat mau masuk kuliah. Lulus SMA, akhirnya merantau ke Jakarta, peroleh komik pertama gue, dan gue kuliah dan mulai saat itulah gue koleksi komik dan baca komik original. Kenapa gue bilangnya kayak gitu? Pertama kali original dan sebagainya karena gue asalnya itu dari Natuna, atau mungkin kalian kenalnya itu kayak Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Batam dan sebagainya. Ya pokoknya gitulah, daerah-daerah
perbatasan di tengah laut Cina sana yang diperebutkan antara Cina, Indonesia, Singapura, Malaysia dan sebagainya, yang perairannya itu ZEE, yang nggak ada pajaknya katanya, yang barang-barangnya murah, yang penuh konflik juga, sampai menteri menenggelamkan kapal di sana, ya kurang lebih kayak gitu, macam-macam di situ. Berasal dari daerah perbatasan gitulah. Makanya akses bacaan dan buku gue cukup susah di sana. Makanya akhirnya gue bisa baca ketika, atau bisa koleksi, bisa punya itu ketika ke Jakarta dan mulai kuliah gitu. Karena di sana susah banget. Gue juga bisa tahu tentang komik dan sebagainya dulu itu karena nyolong-nyolong internet dari gedung kantoran pemerintah daerah setempat. Ada entah itu PT-PT lokal atau iseng-iseng ada Kominfo di sana, nebeng wifi kayak gitu, akhirnya bisa akses juga yang namanya anime, sosial media, komik online yang saat ini kayak masih bajakan ya, jadi jangan ditiru ya. Terkendala kondisi, jadi tidak dibenarkan juga, tidak boleh ditiru juga. Kalau kalian punya kayak perpustakaan dan sebagainya, ya kalian pinjam di perpustakaan aja. Di daerah gue kan nggak ada perpustakaan sekolah kayak. Sedih banget. Ya, kurang lebih kayak gitulah pertama kali gue baca komik. Nah, itu tadi adalah jawaban dari teman-teman ya. Dan kalau untuk aku pribadi, sebenarnya kalau kenalnya itu emang dari lama ya, kayak dari SD gitu, SMP ya, atau SD. Ya intinya waktu masih zaman-zaman kecil gitu. Tapi kalau untuk suka banget bacanya itu baru mulai tahun ini sih sebenarnya. Tahun ini atau mungkin akhir tahun lalu. Jadi kayak baru banget, tapi ternyata apa ya, kayak membaca komik tuh bukan sesuatu hal yang harus disesali sih, cie. Ya intinya aku baru suka-sukanya tuh tahun ini. Nah, kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu gimana sih pandangan mereka mengenai orang yang membaca komik. Di sini akan dimulai dari Kak Aya dulu. Nggak gimana-gimana sih, tapi ya seneng aja gitu kalau lihat ada yang baca komik. Berarti dia masih suka menggeluti sesuatu yang bukan media sosial, tapi sesuatu yang bisa dibaca dalam bentuk kertas. Nah, itu tadi adalah pandangannya Kak Aya ya. Nah, aku penasaran nih kalau Kak Rio gimana ya kira-kira? Pandangan tentang orang yang baca komik, gue nggak ada sih. Menurut gue orang yang baca komik ya udah baca aja. Nggak ada, gue nggak pernah ngejudge atau stereotyping terhadap orang yang baca komik sih. Tuh, umur gue juga udah 20 lebih, hampir 30, 26, 27. Udah lumayan. Seperempat abad. Ya udah gitulah. Ini gue gak ada pandangan spesifik untuk orang-orang yang baca komik. Gue gak pernah malah kepikiran kalau orang baca komik itu kayak bocah lah atau apalah, tentang stereotip yang beredar di internet dan di kalangan komunitas membaca buku terutama komik. Kayaknya enggak deh. Jadi gue baca aja, orang lain baca ya silakan. Gue nggak ada komentar apapun kok. Ya selama yang mereka baca itu legal, entah itu digital atau fisik, itu aja sih. Oke, kayaknya emang kebanyakan tidak mempermasalahkan ya mau kamu baca komik atau membaca apapun. Yang penting kalau kamu emang menikmatinya ya gak apa-apa, silakan aja gitu kan. Dan aku pribadi juga iya sih. Kadang aku malah tertarik dengan apa ya, mungkin kayak ini komik apa gitu, genrenya apa gitu kan. Jadi kayak tertarik aja gitu. Apalagi apa ya, beberapa waktu ke belakang tuh aku juga sering menemukan beberapa rekomendasi komik, jadi ya makin tertarik juga untuk membaca komik. Masuk ke topik yang ketiga di sini tuh karena kita memperbolehkan, atau tidak mempermasalahkan ya orang membaca komik atau mau baca buku. Menurut teman-teman ini, kira-kira bedanya baca komik sama baca buku tuh apa sih? Nah, ini kita akan mulai dari Kak Rio dulu. Sensasi atau hal yang membedakan saat baca komik dan novel atau buku lain ya. Kayaknya menurut gue nggak ada yang beda deh. Mungkin preferensi masing-masing orang.
Dan menurut gue sama aja. Yang membedakan mungkin ya komik ya bisa dibaca lebih cepat kayak gitu karena isinya gambar. Jadi kita lebih mudah visualisasi, nggak kayak buku mungkin yang harus ada teks narasi yang kita baca satu persatu. Kalau di komik kan itu narasinya dalam bentuk gambar gitu. Jadi kita lihat semuanya, detail latar, tempat, waktu, kejadian dan sebagainya itu dalam bentuk gambar. Nggak kayak buku lain yang harus ditulis dalam bentuk narasi. Bedanya gitu doang. Jadi mungkin secara durasi baca dan mungkin kegemaran orang masing-masing atau kesukaan orang masing-masing gitu. Ada orang yang kayak lebih menyukai cerita bergambar karena menurutnya lebih mudah dipahami kayak gitu. Kan ada kayak teknik-teknik orang belajar gitu. Ada yang lebih enak atau lebih mudah memahami ketika kayak dengar audio doang, ada yang lebih mudah memahami ketika dibaca berulang-ulang, atau ada juga yang lebih mudah memahami ketika ada gambarnya, ilustrasinya gitu. Ya tipe-tipe orang aja lah untuk belajar dan kesukaannya ketika baca. Jadi menurut gue gak ada sensasinya. Mungkin yang membedakan lebih cepat aja komik. Komik lebih cepat tapi biasanya berseries dan panjang banyak seriesnya. One Piece 100, Conan 100. Ya minimal satu series komik itu 6. 3, 6. Kalaupun 2 itu 2 bakal tebel banyak. Tebel banget, bukan tebel banyak. Tebel banget maksudnya. Tebel banget. Kayak komiknya DC dan Marvel sebenarnya itu nggak begitu berseries kayak 1, 2 atau 3 doang, tapi tebel. Lebih dari 200 halaman biasanya. Tapi kalau komik Jepang kadang di bawah 200 halaman tapi seriesnya panjang. Dan ya, itu aja yang membedakan. Nah, itu tadi adalah impresnya Kak Aryo, cukup menggebu-gebu juga ya. Ternyata Kak Aryo ngejelasin perbedaan antara baca komik dan juga buku ya, mungkin novel ya kalau kita nyebutnya. Nah, selanjutnya ini menurutnya Kak Aya. Komik banyak gambarnya. Buku kan juga ada yang bergambar ya, tapi biasanya porsi tulisannya tetap lebih banyak daripada gambar. Nah, kalau komik itu udah pasti banyakan gambarnya. Jadi kadang kita bisa dalam tanda kutip membaca cerita cuma lewat gambar. Kan suka ada tuh bagian-bagian di komik yang nggak ada balon catnya, cuma gambar atau wajah si tokohnya. Nah, dari situ kita bisa menafsirkan sendiri arti dari gambar itu tanpa perlu membaca tulisan atau narasi. Semoga kebayang ya apa yang aku jelasin ini. Rata-rata memang pada bilang ya kalau bedanya itu memang terletak pada narasinya ya. Memang kalau komik kita mengikuti cerita dari gambar. Sementara kalau novel ya memang dari tulisan. Ya memang sih apa ya istilahnya itu bedanya dari cara kita proses membacanya itu aja. Ya kalau menurut aku emang kayak gitu juga sih. Nah, terus kita akan masuk ke topik yang keempat. Kalau menurut mereka ini komik tuh termasuk buku nggak sih? Atau dihitung buku nggak sih? Karena dulu aku pernah lihat kayaknya ada orang yang membedakan antara komik dan juga buku. Dan aku pengen tahu impresi dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Dan kita akan mulai dari Kak Aya dulu. Dapat pertanyaan ini aku tuh langsung googling arti kata buku. Jadi definisi buku itu adalah karya yang dicetak atau ditulis dan terdiri dari halaman-halaman yang dilem atau dijahit di satu sisinya dan dibungkus dengan cover atau sampul. Nah, kalau berdasarkan definisi tersebut, berarti komik masuk ke kriteria untuk bisa disebut sebagai buku. Nah, itu tadi impresinya Kak Aya yang memang buku itu adalah sesuatu yang dicetak dan dijilid gitu kan. Nah, kalau katanya Kak Aryo tuh kayak gini nih. Ya komik itu buku, salah satu jenis buku. Gak ada, gak mungkin lah. Di Goodreads aja ada kok. Ya, komik termasuk buku, termasuk jenis buku. Buku itu beragam jenisnya. Ada graphic novel, novel biasa, novela, buku kumpulan cerita, puisi, buku biografi, komik, salah satunya juga. Terus ada buku anak yang pop up muncul 3 dimensi. Banyaklah kategori buku sebenarnya. Jenis-jenisnya. Jadi, apakah
komik termasuk buku ya termasuk, memang kategori buku. Jadi ketika orang nanya, kalian lagi baca buku apa? Ini tunjukin aja komiknya, karena komik termasuk buku. Nggak usah malu gitu, nggak usah minder, membandingin diri sendiri dengan orang lain yang kayak yang ini baca novel, yang ini baca non fiksi, wah yang ini baca kamus. Oh ya, kamus termasuk buku juga. Bahkan Alkitab, buku keagamaan dan sebagainya termasuk buku juga, walaupun ya bentuknya aja, bentuk dan materi dan jenisnya aja yang beda gitu sih. So apapun itu lah, selama tujuannya itu untuk hiburan, pembelajaran, ilmu pengetahuan, keagamaan yang dicetak di kertas. Sekarang ada audio juga, audiobook namanya. Gue gak tahu, dulu gue taunya definisi mutlak atau definisi dasar dulu sebuah buku adalah karya yang dicetak pada kertas gitu, yang kemudian dijilid dan bisa diproduksi secara massal gitu. Dan kayak gitu lah buku. Sekarang definisi buku udah berbeda kayaknya. Udah ada dalam bentuk audio, udah dalam bentuk visual. Ya gitulah. Gak ada bedanya pokoknya. Komik ya buku juga. Memang rata-rata pada setuju ya kalau komik ini bisa dihitung buku ya, karena kertas ditumpuk, dijilid, dijual. Itu namanya buku ya. Memang mau gimana lagi tuh kan ya. Menurut aku juga sebenarnya komik itu termasuk buku, tapi bukunya unik. Nggak unik-unik banget sih. Mungkin karena manga yang kita baca selama ini tuh kan dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Tapi beberapa Alkitab kan juga dari kanan ke kiri. Jadi sebenarnya komik nggak terlalu unik banget, tapi unik. Jadi mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri komik ini termasuk buku atau enggak. Tapi kalau aku setuju juga dengan dua teman kita kalau komik ini ya buku gitu lah ya. Nah, ini adalah topik yang sedikit sensitif nih, yaitu benar nggak sih kalau orang-orang yang baca komik ini tuh kastanya tergolong rendah dibandingkan pembaca novel atau buku non-fiksi. Aku juga pernah bukan mengalami sih, aku juga pernah melihat ya, intinya tuh ada orang yang kayak dianggap, ya baca komik, kenapa nggak baca buku self-help langsung gitu loh. Atau, wah baca komik, kenapa nggak baca novelnya aja langsung gitu kan lebih berbobot. Bedanya apa ya? Nah, di sini teman-teman bakalan mengeluarkan opini mereka dan di sini akan dimulai dari Kak Rio dulu. Stereotip kasta-kastaan tentang pembaca komik itu kastanya lebih bawah dari pembaca novel. Terus pembaca novel kastanya lebih bawah terhadap orang-orang yang baca self improvement atau self development. Terus kastanya lebih bawah lagi yang baca non fiksi, biografi, sejarah, terus dan sebagainya. Iya, nggak bisa gitu sih. Setiap orang punya selera. Menurut gue nggak ada sih. Gue pernah ketemu komik yang mumet juga bacanya, butuh pemahaman juga dan pikiran yang bisa dibilang plong, kayak Sapien. Sapien kan ada komiknya. Ada versi komik, ada versi non-fiksi biasa. Kayak versi jurnal gitu, Sapien. Yaitu pembahasan tentang sejarah umat manusia. Ya, menurut gue sama aja. Cuma kan kayak setiap orang punya metode belajar dan baca masing-masing referensinya. Ada orang yang lebih mudah baca berulang-ulang dalam bentuk tulisan, ada orang yang lebih mudah mendengarkan suara doang yang diulang-ulang, jadi lebih mudah paham. Ada juga yang orang lebih paham atau lebih mudah paham dengan ya dalam bentuknya gambar. Makanya kayak buku Sapien itu kan beragam versi, audionya ada, versi grafik novelnya ada, versi biasa tulisannya juga ada, ya referensi orang masing-masing lah. Bagaimana menurut seseorang itu dia lebih mudah pahamnya tulisan atau karya buku tersebut dikonsumsinya dalam bentuk apa. Kalau gue kayaknya lebih, gue dalam bentuk gambar oke, dalam bentuk tulisan oke, tapi gue kurang suka audio. Kayaknya susah banget gue memahami cerita dalam bentuk audio, terutama audiobook ya. Ini konteksnya buku, bukan podcast dan sebagainya.
Kalau orang bercerita di podcast ya gue bisa paham. Tapi kalau buku yang dibacakan dalam bentuk audio, baca ulang gitu, gue sulit pahamnya. Gitu aja sih. Sulit dapat feel ya, preferensi orang masing-masing. Jadi ya nggak ada kasta-kastaan lah. Oke, itu tadi adalah impresinya Kak Rio dan sekarang kita akan langsung masuk ke impresinya Kak Aya. Apa benar orang yang baca komik ini kastanya tergolong rendah dibandingkan pembaca novel atau non-fiksi? Aku malah nggak tahu kalau ada semacam kasta dalam pembaca buku. Impresinya Kak Aya singkat tapi bener-bener jelas sih. Dan jujur memang aku dulu nggak menyadari atau menyangka akan ada kasta-kasta ini. Dan ini bukan aku yang ngebikin ya, dan ini emang aku kayak merasakan aja karena beberapa waktu lalu kita sebagai pembaca buku pun itu juga didiskriminasi. Contohnya aja kayak orang yang suka baca novel romance itu kalah sama orang yang suka baca novel sci-fi. Padahal tuh masih satu kategori, satu novel ya, sama-sama novel. Gimana kalau yang beda kayak komik, terus kemudian scrapbook. Aku nggak ngerti lagi. Dan menurut aku kayak sebenarnya bukan kastanya rendah sih. Mungkin mereka ngeliat dari harga ya. Jadi ya kayak dikiranya karena oh bukunya murah gitu. Ya padahal nggak gitu juga gitu kan. Karena banyak juga kok novel yang murah sekarang. Jadi aku nggak ngerti nih. Kalau menurut kamu orang yang baca komik itu lebih rendah nggak sih daripada orang yang baca novel? Bisa ketulis di kolom komentar di bawah. Nah, ini kita akan beralih sebentar nih dari topik yang sedikit sensitif barusan. Nah, di sini menurut teman-teman ini apa sih kekurangan dari baca komik itu sendiri? Dan di sini akan mulai dari Kak Aya dulu. Membaca komik kan berarti membaca gambar ya, seperti yang aku sampaikan di poin sebelumnya. Nah, karena ada gambarnya itu, imajinasi kita jadi kurang berkembang. Beda dengan baca narasi dalam bentuk tulisan. Imajinasi kita bisa bebas ngebayangin bentuk yang macam-macam, warna yang macam-macam, karena nggak dibatasi oleh gambar jadi yang udah disodorkan duluan ke pembaca seperti dalam komik. Oke, itu pendapatnya Kak Aya memang bener sih. Kalau membaca komik tuh kadang apa ya? Ya gitu loh. Nah, terus kalau untuk dari Kak Rio itu seperti ini. Kekurangan membaca komik, bagi gue sih nggak ada kekurangan apapun ya ketika baca komik. Secara fisik komiknya gue suka karena cerita bergambar kan komik. Terus mudah dipahami karena cerita bergambar juga. Terus mungkin harganya lebih murah daripada buku biasa. Kalau komik itu mungkin startnya 25.000 bisa dapat satu komik. Kalau novel atau buku biasa mungkin startnya itu 50.000 minimal. Beda gitu. Tapi nah ini mungkin ini termasuk kekurangan kali ya. Komik itu berseri. Dan biasanya umumnya nggak berhenti di satu volume aja. Pasti berlanjut minimal 2 lah. 2, 3, terus kelihatannya tuh 6, 12, 18, 30-an, sampai 100. Nah, itu yang membuat mungkin menjadi kekurangannya ya. Karena banyak, kalau kalian koleksi itu maka butuh banyak tempat dan mengeluarkan kos yang lebih banyak juga. Kalau novel mungkin ya serinya 3 doang. Harganya mungkin 70.000-an. Ya beli 3 kali udah. Beli 3 buku itu doang. Dan stop mungkin ya menghabisin 200-300 ribu lah. Tapi kalau komik harganya 20 ribuan hingga 40 ribu dan harus dikoleksi hingga nomor 10, 20, 30, bahkan yang contohnya kayak One Piece sudah 100. Wow, itu mengeluarkan duit banyak itu kalau memang koleksi. Jadi apalagi kalau yang bacanya itu komik impor kayak DC, Marvel, atau komik-komik manga yang impor juga. Itu harganya udah di atas 100 tuh karena impor. Satunya 100. Jadi, ya mungkin karena harga aja. Rata-rata memang menyebutkan ya kalau kekurangan komik itu mungkin apa ya somehow tidak terlalu bisa nangkep gitu lah ya. Karena memang cuma ngikutin gambar. Jadi kita kayak disodorin yang udah jadinya gitu loh. Jadi kayak ya kalau kamu mau membayangkan ya harus bayangkan sendiri ini sebenarnya lagi ngapain gitu kan. Apalagi mungkin
Kalau katanya Kak Aryo ini kayaknya lebih spesifik karena beberapa kekurangan komik Indonesia itu tidak ada edisi khusus dan lain-lainnya. Dan kalau untuk aku pribadi sebenarnya nggak terlalu wow banget sama edisi khusus, jadi ya nggak apa-apa aja sih. Ya intinya ya santai-santai aja lah ya kalau mau baca komik. Karena emang menurut aku komik itu bacaan yang teringan, jadi bahkan sehari bisa selesai gitu kan. Jadi ya kayak gitu aja sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku palingan kekurangan baca komik itu adalah ya itu tadi sih harus dikoleksi secara lengkap karena kalau nggak kayak gitu nggak enak gitu kan. Tapi tergantung komiknya juga sih. Kalau volume satu udah nyebelin buat apa gitu kan. Nah, ini adalah sesi terakhir kita yaitu rekomendasi komik yang kayaknya dua orang ini, dua kakak-kakak ini juga udah sering banget baca komik beberapa waktu ke belakang ya. Terutama kayaknya Kak Aya udah menimbun banyak banget tuh komiknya. Oke, kita mulai dulu. Tapi di sini aku akan mulai dulu dari Kak Rio karena Kak Rio juga master komik yang Kak Rio sendiri aja punya toko komik. Rekomendasi komik. Kalau kalian penyuka horor kayak gua, komik yang gue rekomendasikan itu adalah komik-komik dari mangaka Jepang namanya Junji Ito atau Ito Junji. Ya sama aja, kayak standar tulisannya aja. Kalau di Jepang Ito Junji ya. Junji Ito. Ya pokoknya gitulah. Itu standar penulisan doang. Nama keluarga duluan ataukah nama benernya duluan. Ya, itu salah satu mangaka horor paling the best untuk komik menurut gue. Dengan horor-horor absurd yang bikin mimpi buruk kepikiran. Karena terakhir kemarin gue baca komik Uzumaki Ito Junji, ada cerita tentang orang yang berubah jadi keong atau keong berbentuk orang dan gedenya luar biasa, bentuknya aneh, super aneh, dan itu adanya di dalam semacam gentong gitu. Itu kayak wah. Gue sampai sekarang masih terbayang-bayang itu scene gambar. Ya, itu rekomendasi untuk horor ya. Kalau untuk pendidikan yang suka science dan sebagainya, ada judul-judul kayak Dr. Stone. Dr. Stone itu komik science, memang betul-betul exact science. Di mana ya, di sana pembahasannya cukup banyak, mulai dari biologis tentang tumbuh-tumbuhan, kimia dan mineral itu, ada juga astronomi, rasi bintang, geologi tentang bebatuan, macam-macam lah. Fisika juga ada, tentang hitung-hitung massa air, gravitasi, jarak dan sebagainya, matematis. Pokoknya itu komik yang kalau dibikin dalam bentuk novel pasti bikin sakit kepala. Untung dibikin dalam bentuk komik. Menurut gue ya, lebih mudah dipahami dalam bentuk komik karena bentuknya visual. Nah, itu salah satu rekomendasi komik pendidikan ya. Komik pendidikan lain mungkin judulnya itu adalah Bakuman ya. Itu adalah komik cerita tentang orang yang bikin komik dan industri komik, terutamanya di Jepang. Jadi kalau kalian yang penasaran tentang kayak dunia industri komik, kisah hidup seorang mangaka atau komikus, terutama yang di Jepang itu kayak gimana, tuh salah satu yang bagus itu Bakuman judul. Kalian tahu lah sulitnya bikin komik, deadline dari penerbit, apalagi yang harus terbit di majalah mingguan. Setiap terbit itu harus 2-3 chapter. Satu chapter itu mungkin kadang, atau kalau tuntutannya lebih bisa 2-3 chapter sekali terbit. Ya, hidup keras sebagai komikus. Kerja lembur bagai kuda. Dengan bayarannya yang mungkin kadang gak seberapa. Terus komik lain ya yang gue suka belakangan, ada judul komik, ini fantasi, fix bener-bener fantasi banget, tentang kepahlawanan, tentang petualangan dan sebagainya. Judulnya itu Frieren.
Nah, uniknya komik ini itu adalah kisah setelah kita menyelamatkan dunia itu seperti apa. Kehidupan pahlawannya. Dan itu kayak slice of life penuh pembelajaran kehidupan. Ya, itu gue suka sih. Unik dan beda. Biasanya kita tahu kak, wah tiba-tiba komik fantasi ketemu dengan sosok protagonis yang digadang-gadang jadi pahlawan, ditakdirkan atau diramalkan, dan ceritanya heroik. Nah, kalau ini cerita heroiknya udah lewat nih. Setelah heroik dan sebagainya, setelah berhasil menyelamatkan dunia dan sebagainya, kisahnya bakal seperti apa. Nah, inilah konsep komiknya yang diangkat gitu. Itu seru sih. Coba baca, Frieren. Dan ya, itu sih 3 aja. Ntar kalau kalian penasaran untuk rekomendasi komik lain, mungkin kalian kunjungi aja channel gue. Gue juga review-review komik yang gue baca, yang gue senangi gitu di sana. Jadi ya di sana aja. Frieren ya. Wow, rekomendasinya Kak Rio kayaknya cukup bagus-bagus, tapi aku belum ngecek sih satu-satu di Goodreads. Nanti coba aku cek ya Kak Rio, dan mungkin semoga ada kesempatan juga untuk baca. Nah, kemudian di sini ada Kak Aya yang mau ngerekomendasikan komik ke kamu semuanya. Karena aku tuh baru-baru ini suka baca komik lagi, dan yang bikin aku jadi kerajingan baca komik itu adalah satu seri yang berjudul Let's Have Some Soup. Manggakanya adalah Sai Sasano. Ini tuh tentang 2 anak SD, Yae dan Zen. Anak yang perempuan namanya Yae tuh suka datang ke rumah si anak laki-laki ini namanya Zen untuk masakin sarapan berupa sup miso. Nah, dari situ dimulailah cerita mereka dalam nyoba-nyobain berbagai resep sup miso. Ini ceritanya wholesome sih. Terus gambar makanannya itu menggiurkan. Resepnya juga sederhana, bisa dicobain. Dan karena mereka masih SD, ada romance tipis-tipis yang jadinya malah bikin gemes gitu bacanya. Plus gambarnya atau tipe ilustrasinya ini aku banget. Yang kedua masih food manga. Aku mau rekomendin buat baca Miss Koizumi Loves Ramen Noodles. Mangakanya adalah Naru Narumi. Ini ceritanya tentang si tokoh utamanya, Koizumi, yang suka nyobain makan ramen di berbagai kedai ramen. Jadi dia bisa bela-belain pergi ke, kalau di Indonesia mungkin provinsi lain atau kabupaten lain ya, demi bisa nyobain ramen khas dari daerah tersebut. Buat pecinta ramen ini komik wajib baca sih. Jadi nambah pengetahuan gitu tentang berbagai jenis ramen yang ada di Jepang sana. Yang ketiga aku mau ngerekomenin buat baca dan nonton animenya Mob Psycho 100. Mangakanya adalah One, yang juga adalah mangaka dari serial One Punch Man. Ini tuh tentang anak bernama Shigeo atau Mobe ya, yang punya kekuatan cenayang. Kekuatannya ini bisa sangat menghancurkan kalau level kemarahannya udah mencapai 100%. Tapi sebenarnya di balik itu, ini tuh cerita tentang menerima diri sendiri yang mana kondisi kamu tuh beda dari lingkungan. Aku suka sih sama makna ceritanya ini. Wow, komik yang direkomendasikan ke Aya itu Mob Psycho 100, dan itu aku udah baca di bulan ini ya, bulan Oktober ini. Tapi sayangnya aku kurang suka ya, ini agak intermezzo, tapi nggak apa-apa Kak Aya. Mungkin emang apa ya, komiknya tidak cocok di aku aja. Dan kalau aku pribadi apa ya, komik rekomendasi tentu saja Spy Family, karena itu menurut aku komik yang bikin aku jatuh cinta sama komik. Bahkan itu aku baru baca tahun ini sebenarnya, tapi kayak ya main blowing aja gitu kan. Terus kemudian aku juga suka sama Parasite. Itu juga salah satu komik thriller yang kayaknya aku nggak akan berhenti-berhenti untuk rekomendasi ya, karena emang bagus. Udah sih kayaknya dua itu aja ya. Dan di sini kakak-kakak ini juga mau pamitan dulu, jadi kita akan mendengarkan mereka say goodbye. Itu tadi sharing-sharing aku sama Kiki tentang komik. Terima kasih banyak Kiki untuk kesempatannya bisa kolaborasi dan juga nongol di YouTube channelnya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Dadah! Bye, sampai ketemu. Jangan lupa subscribe channelnya Rizky. Dan mungkin bisa intip-intip juga channel gua. Dan ya pokoknya bye dah, bye.
Oke, oke, makasih semuanya. Makasih untuk kakak-kakak dan teman-teman nih yang udah mampir di episode ketiga dari podcast ini. Dan makasih banyak banget juga buat yang kamu nih. Buat yang kamu. Maksudnya buat kamu nih yang udah nonton sampai sini gitu kan. Udah ngedengerin omongan kita bertiga. Meskipun ini kayak cuman podcast virtual yang aneh gitu gak sih? Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Dan aku akhiri dulu ya untuk sesi atau episode ketiga ini. Kita akan ketemu lagi di episode keempat yang mungkin gak kalah menarik. Tungguin aja ya episode keempat. And I'll see you on the next one. Bye.